Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di perkuliahan Kimia Organik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Yandiana Rahab, selama 7 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Baiklah, kita mulai dari teori mekanika kuantum. Menurut Erwin Schrödinger, kedudukan elektron di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanya probabilitasnya, yaitu daerah kemungkinan keberadaannya saja. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh elektron untuk berpindah ke tingkat energi lainnya disebut sebagai kuantum. Ruangan yang mempunyai probabilitas terbesar ditemukan elektron disebut sebagai orbital. Bilangan kuantum terdiri dari 4 macam, yaitu bilangan kuantum utama. Nanti dari bilangan kuantum utama ini kita bisa menentukan kulit atom seperti K, L, M, N, dan seterusnya. Dan juga menentukan tingkat energi elektron dan ukuran orbital. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Kita bisa menentukan kedudukan elektron pada subtingkat energi, yaitu nanti kita mengenal subkulit seperti S, P, D, F, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Di sini akan terlihat banyaknya orbital yang terdapat di dalam setiap subkulit. Ya, misalnya di S itu ada 1, kemudian P3, D5, F7, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menentukan arah putaran elektron terhadap sumbunya atau dia berotasi. Bila harganya plus setengah, maka artinya arah medan magnetnya itu ke atas, sedangkan minus setengah itu arah medan magnetnya ke bawah. Ini adalah contoh bentuk orbital dan orientasi orbital, yaitu ada orbital S, P, D, dan F. Di sini terlihat ya bahwa di subkulit S itu ada jumlah orbital 1 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan pada F itu ada 7. Nah, ini secara keseluruhan kalau kita ingin melihat semua dari bilangan kuantum utama, azimut, kemudian spin, dan satunya lagi, di sini akan terlihat misalnya, contohnya ya, pada kulit K itu jumlah maksimum elektron adalah 2. Ya, kalau kita lihat lagi N-nya ada 4, ya, maka jumlah maksimum elektronnya dalam kulit itu ada 32. Selanjutnya kita membahas bentuk orbital. Ya, kita mulai dari orbital S. Di orbital S itu L-nya adalah 0 dan orbital S ini terdapat pada semua kulit atom. Ya, dan orbital ini paling dekat ke nukleus. Ukuran orbital S itu akan semakin besar dengan bertambah besarnya harga bilangan kuantum utama. Di dalam slide ini bisa terlihat ya, kalau yang 1S orbitalnya lebih kecil tentunya daripada yang 2S. Kemudian orbital P, pada orbital P ini ada 3 jenis ya, ada orbital PX, PY, dan PZ. Ya, orbital P ini mulai terdapat di kulit kedua ya, sesuai dengan harga L-nya adalah 1. Di sini bisa kelihatan kan ya, ada PY, PZ, dan PX. Kemudian orbital D. Nah, orbital D ini mulai terdapat di kulit ketiga, sesuai dengan harga L-nya adalah 2. Nah, di sini terdapat 5 jenis ya orbital. Orientasinya itu ada 5 dan berbeda-beda. Ya, bisa terlihat di gambar. Ada DXY, DYZ, DXZ, dan DX kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Selanjutnya adalah orbital F. Orbital F ini mulai terdapat di kulit keempat. N-nya 4 dan harga L-nya itu 3. Seperti yang terlihat pada slide, jumlah jenis orbital F ini ya ada 7. Ya, seperti yang terlihat ya pada gambar tersebut ada Fx, X kuadrat, Y kuadrat, Fy, X kuadrat, Y kuadrat, dan seterusnya sampai Fxz kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tentang mekanika kuantum, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi elektron. Melalui konfigurasi elektron ini dapat diketahui ya, bagaimana elektron-elektron itu menempatkan diri. Tadi kan sudah kita pelajari mengenai orbitalnya dan bagaimana dia berada di orbital-orbital yang ada tersebut. Ya, jadi elektron itu akan menempati orbital sesuai dengan tingkat energi yang dimilikinya.
Konfigurasi elektron biasanya digambarkan dengan diagram orbital yang berbentuk kotak. Nah, jumlah kotak untuk tiap subkulit itu sesuai dengan jumlah orbital pada masing-masing subkulit tersebut. S ada 1, P3, D5. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan konfigurasi elektron beberapa atom. Ya, Anda bisa melihat ada beberapa atom yang saya berikan contohnya. Saya ambil contoh misalnya magnesium. Magnesium itu jumlah elektronnya 12. Jadi kalau kita urut mulai dari kulit K, di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, ya, maka di kulit M ada 2. Nah, ini dari kulit M itu adalah orbital yang terakhir, kulit yang terakhir. Maka kita bisa memprediksi nantinya elektron valensi dari Mg itu adalah 2. Nah, kemudian kita ingin melakukan membuat hubungan antara konfigurasi elektron dengan tabel periodik yang ada. Nah, di sini letak unsur pada tabel periodik dapat ditentukan dengan mengetahui nomor golongan dan nomor periodenya. Ya, nomor golongan dan nomor periode dapat ditentukan dari konfigurasi elektronnya. Nomor golongan itu ditentukan dari jumlah elektron pada kulit terluar, sedangkan nomor periode itu ditentukan dari nomor kulit terbesar. Jadi kalau misalnya diambil contoh natrium ada 11 elektron, maka kalau kita lakukan konfigurasi elektron mulai dari S, di S itu ada 2 elektron, kemudian naik ya ke yang kulit kedua yaitu 2S2. Nah, di kulit kedua itu ada P, sudah ada P. Jadi di 2S2 kemudian 2P6 itu sudah 10, sisanya ada di 3S1. Nah, 3S1, satunya itu menandakan golongannya, dia adalah golongan 1, artinya elektron valensinya 1. Sedangkan 3 yang 3S itu 3-nya menandakan nantinya adalah periodenya. Jadi 11 Na itu terletak pada golongan 1A dan periode 3 pada susunan berkala. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini diperlukan ya untuk mengikat atom-atom menjadi suatu molekul senyawa. Nanti ada struktur molekulnya. Ikatan kimia dihasilkan bisa dari pengalihan atau patungan ya elektron valensi di antara sepasang atom. Atom yang terikat harus mencapai konfigurasi elektron gas yang mulia, yang mantap, yaitu 8 atau 2. Nah, di sini kita bisa melihat ya pada gambar ini, yang dipentingkan sebenarnya di dalam kimia organik adalah ikatan kovalen, tetapi tidak ada salahnya ya. Di sini saya jelaskan juga dengan ikatan ion. Nah, di sini terlihat bedanya ikatan ion dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan ion itu ada perpindahan elektron. Ya, atom yang menerima elektron, maka dia akan bermuatan negatif yang memberikan elektron bermuatan positif. Contohnya di situ adalah NaCl. Na itu dia mempunyai 1 elektron valensi, maka dia pindahkan ke Cl. Maka Cl menerima, dia mendapat muatan negatif, Na-nya positif. Kalau kovalen itu elektronnya dipakai bersama. Nah, ikatan kovalen penggunaan elektron bersama-sama di antara 2 atom, contohnya adalah hidrogen. Ya, hidrogen itu 1 elektron valensinya. Jadi kalau dia mau membentuk ya aturan gas mulia ya duplet ada 2 elektronnya, maka dia membentuk H2. Ikatan antara H dengan H itu adalah ikatan kovalen. Ya, jadi ikatan kovalen itu dipakai bersama-sama. Ya, nanti kita bisa menentukan jumlah ikatan kovalen itu dari misalnya ya H itu ada 1 titik ya 1S ya, maka dia kekurangan 1 elektron lagi untuk membentuk H2, maka ikatan kovalennya adalah 1. Contoh lain misalnya karbon. Karbon itu dia mempunyai 4 elektron valensi. Kalau kita gambarkan dalam struktur Lewis ada 4 titik di C tersebut. Nah, kalau dia misalnya mau membentuk CH4, maka dia memerlukan dari setiap H itu 1 elektron valensi. Sehingga karena dia kekurangan 4 elektron untuk memenuhi oktet tadi, maka dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen dan begitu seterusnya. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis ikatan kovalen ada yang tunggal ya. Jadi kalau yang dipakai bersama elektronnya itu adalah 2 elektron, artinya sepasang, maka ikatannya tunggal. Nah, kalau yang dipakai elektron bersama itu misalnya ada 2 pasang, misalnya contohnya yang C2H4. Pada C tadi kan ada 4 elektron valensi, pada H ada 1. Nah, untuk membentuk oktet itu dia harus kita lihat ya pada slide bisa terlihat bahwa ya antara C dengan C ada 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Itulah nanti yang membentuk ikatan rangkap 2.
yang disebut sebagai etena. Nah, rangkap 3 contohnya N2. N itu kan elektron valensinya 5 ya. Nah, untuk membentuk oktet ya, sehingga nanti di tengah antara N dengan N itu ada 3 pasang elektron yang dipakai bersama dan ada sepasang elektron yang tidak berpasangan di masing-masing N. Maka ikatan rangkapnya adalah 3 antara N ya. Kemudian ada ikatan kovalen koordinasi. Ya, yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Di dalam ikatan kimia sebenarnya ada ikatan yang lain, tapi saya hanya membahas tadi ya ikatan kovalen, ion, dan ini hidrogen. Ikatan hidrogen adalah atraksi dipol-dipol yang kuat. Jadi atraksi antara muatan positif dengan negatif pada suatu molekul. Jadi negatif dengan positif akan melakukan daya tarik listrik ya. Biasanya ikatan hidrogen ini terjadi antara hidrogen ya dengan atom yang sangat elektronegatif. Siapa saja itu? Bisa fluor, oksigen, nitrogen. Ya, sedangkan atom tersebut harus melakukan ikatan kovalen juga dengan atom yang lain. Di sini saya memberikan contoh-contoh ya, misalnya antara air dengan air. Kalau kita lihat O pada air itu mempunyai muatan parsial negatif, sedangkan hidrogen mempunyai muatan parsial positif. Maka mereka bisa melakukan tarik-menarik. Nah, itulah yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Di sini ada contoh lain ya, ada HF dengan HF, kemudian juga ada NH3 dengan NH3. Apa gunanya ikatan hidrogen ini diberikan supaya para mahasiswa nanti bisa memprediksi ya, kalau dia suatu senyawa bisa berikatan hidrogen dengan air, maka kita bisa prediksi bahwa senyawa itu kemungkinan besar akan larut di dalam air, dan juga bisa memprediksi titik didihnya. Jadi kalau suatu senyawa organik itu bisa melakukan ya ikatan hidrogen intramolekular, maka biasanya titik didihnya itu sangat tinggi. Demikianlah pertemuan pertama perkuliahan ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi tentang senyawa organik dengan rumus paling sederhana, yaitu alkana. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi pertama ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.